Ya, baik kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi ya materi kita. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang stack ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang antrian. Jadi udah mulai makin sedikit materi yang akan kita pelajari, yaitu kemarin stack, hari ini nanti masuk ke antrian, terus nanti yang terakhir itu sebenarnya ada binary search tree, BST. Terus ya itu yang terakhir sih, yang materi pokok yang terakhir. Terus tapi ya nanti ada beberapa tambahan mungkin untuk ini sih sebenarnya gampang. Ini sebenarnya stack collection, antrian collection gitu. Jadi sebenarnya ini khusus Java sih nanti kalau stack collection sama Java antrian collection atau queue collection. Dia itu memang ya khusus Java, jadi sebenarnya sudah ada library-nya, tapi kenapa tidak diajarkan di awal? Karena kalian harus tahu dulu bagaimana sih cara atau struktur dari antrian. Sebenarnya list kemarin juga sudah ada library-nya, tinggal dipakai aja. List, stack sama queue itu udah ada library-nya, tapi memang tidak diajarkan di awal karena memang dicoba untuk kalian mengerti dulu atau paham dulu gimana alurnya dan juga melatih kalian untuk pemrogramannya gitu. Ya, jadi materi kita sudah lumayan tinggal sedikit lagi ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang antrian. Oke, mungkin langsung aja saya akan tampilkan video pembelajarannya. Sebentar. Tentang mana ya? Antrian ya, antrian. Oke, baik, mungkin langsung aja ya saya tampilkan. Silakan ditonton terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai antrian. Untuk pembahasan kali ini mengenai antrian, yaitu adalah kelanjutan dari struktur data. Pada pertemuan pada slide sebelumnya itu saya sudah menjelaskan mengenai stack. Nah, sekarang ini yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai antrian. Antrian adalah salah satu jenis struktur data digunakan untuk menstimulasikan keadaan dunia nyata. Antrian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti antrian yang sudah kita ketahui bersama bahwa contohnya banyak ya, contoh dari antrian yaitu ada antrian registrasi, antrian tiket, antrian masuk kelas, antrian masuk antrian di bank, antrian membayar di kasir dan lain sebagainya. Nah, itu cara antrian yang digunakan di dalam dunia nyata itu diadopsi ke dalam program atau ke dalam struktur data. Nah, makanya di sini cara antriannya itu akan sama dengan proses yang ada di dalam dunia nyata, sama dengan proses dengan yang ada di dalam programan. Antrian adalah sebuah kumpulan data yang mana penambahan data atau elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang dan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan. Jadi seperti kalau kalian mengantri membayar belanjaan di salah satu supermarket atau minimarket, kalau kalian baru masuk, kalian antriannya ada di belakang sekali. Nanti yang dilayani duluan itu adalah yang paling depan akan dilayani, dan akan kalau sudah selesai maka yang di depan dihapus atau selesai dilayani, maka yang belakang akan antrian selanjutnya akan dilayani. Jadi konsepnya untuk antrian ini sama seperti antrian-antrian lain. Jadi sesuai dengan urutan. Jadi kalau urutan yang baru datang itu akan diletakkan atau ditempatkan di belakang, sedangkan yang dihapus itu adalah yang di depan. Berbeda sama stack. Kalau stack itu kan dia numpuknya memang di belakang, tapi yang keluar itu yang belakang duluan. Nah, sedangkan kalau antrian, prinsip dari
antrian ini menggunakan adalah FIFO, first in first out. Jadi siapa yang datang duluan dia yang akan duluan dilayani. Beda sama stack kemarin. Nah, dengan kata lain urutan keluar elemen akan sama dengan urutan masuk. Jadi siapa yang masuk, misalnya dia datang nomor 1, maka ya dia akan selesai nomor 1 atau akan dilayani nomor 1. Kalau datang nomor 2 ya dia akan dilayani dengan nomor 2 dan seterusnya. Antrian tidak semua dilakukan secara FIFO murni. Contohnya ada time sharing pada komputer sistem yang menggunakan sistem tersebut secara serempak. Karena sistem ini biasanya menggunakan prosesor dan sebuah memori utama. Jika prosesor sedang dipakai oleh seorang user, maka user yang lain harus antri sampai pada gilirannya. Itu jadi sebenarnya tidak ada yang namanya FIFO murni ya. Dia masih ada sesuai dengan sesuai dengan giliran atau time sharingnya sebenarnya menggunakan prosesor. Jika prosesor sedang dipakai oleh user maka harus ngantri sampai pada giliran seterusnya. Antrian ini tidak akan dilayani secara FIFO murni, tetapi biasanya didasarkan pada suatu prioritas ya. Jadi ada yang namanya antrian prioritas atau priority queue. Nah, di sini nanti sebenarnya dijelaskan lebih lengkapnya itu pada saat penjelasan mengenai antrian collection ya atau queue collection. Di situ baru kelihatan bahwa sebenarnya tidak ada antrian itu tidak ada yang murni. Memang antrian itu berupa disimpan di dalam berupa interface. Nah, jadi kan interface itu tidak bisa dibentuk menjadi objek. Yang ada objeknya itu adalah priority ya. Jadi sebenarnya sama, tapi konsepnya mirip lah. Konsepnya sama dengan antrian secara umumnya, tapi dia ada suatu prioritas tertentu. Unsur prioritas dinamakan antrian prioritas. Jadi di sini ada 3 macam struktur dari antrian. Yang pertama ada antrian lurus, antrian sirkular atau melingkar, sama double ended ya dengan ujung ganda. Contohnya di sini kalau antrian lurus itu sebelumnya antrian itu semuanya kita buat dalam atau kita simpan dalam bentuk array ya, seperti yang step kemarin kita simpan dalam bentuk array. Kalau antrian lurus di antrian itu ada menyimpan nanti front, rear atau depan sama belakang atau head sama tail. Jadi ada disimpan siapa yang di depan dan siapa yang di belakangnya. Beda sama stack. Kalau stack kita hanya menyimpan top ya paling atas, tapi kalau antrian kita menyimpan front atau head atau depan dan tail atau rear atau belakang. Nah, kalau misalnya antrian lurus, ini ada front, ada rear. Kalau dia sudah mencapai pada maksimum, begitu, selesai. Kalau antriannya rear atau belakangnya itu sudah mencapai maksimum, maka antrian tersebut tidak dapat ditambahkan. Itu yang antrian lurus. Kemudian ada sirkular. Kalau sirkular itu kalau misalnya rear ini sudah mencapai di belakang, maka dia misalnya sudah mencapai 9, maka dia akan bisa ya, kalau di depannya kosong maka dia akan bisa nyambung ke depannya lagi. Yang seperti ini ya. Jadi rearnya itu bisa indeksnya lebih kecil daripada front. Sedangkan kalau antrian lurus itu front itu pasti indeksnya lebih kecil daripada rear, atau yang depan pasti lebih kecil daripada yang belakang. Sedangkan kalau antrian melingkar, belakangnya itu bisa lebih kecil daripada frontnya. Kemudian double ended, dia ujung ganda. Dia bukannya front sama rear, tapi dia left sama right. Sama lebih mirip-mirip kayak list lah. List itu bisa ditambah di depan atau di belakang begitu ya. Nah, kalau di dalam double ended juga seperti itu. Ada left, ada right. Jadi bisa nambah ke kanan atau bisa nambah ke kiri. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah tentang antrian lurus ya. Jadi antriannya kalau sudah mencapai maksimum dia sudah full, dan juga frontnya selalu lebih kecil dibandingkan rearnya, atau depannya atau headnya indeksnya selalu lebih kecil daripada yang belakang. Jadi yang belakang itu selalu lebih besar. Jadi tidak memungkinkan kalau frontnya atau headnya itu ada di 8, kemudian rearnya itu ada di 2. Tidak memungkinkan. Karena kalau yang seperti itu masuknya dalam antrian melingkar. Jadi yang kita bahas di sini adalah mengenai antrian lurus.
Ini contoh implementasi antrian menggunakan array. Jadi kita seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan mendeklarasi atau mengilustrasikannya dengan menggunakan array, yang mana kalau masuk dia masuknya di belakang, sedangkan yang keluarnya itu yang di depan. Nah, misalnya sini sudah ada antrian, A itu menjadi depan atau head ya, atau front tadi, sedangkan yang belakangnya itu adalah C, belakang menjadi front rear atau belakang atau tailnya. Kalau misalkan ditambahkan dua elemen baru D sama E, maka D sama E ditambahkan, ya masuknya di belakang, D masuk gitu, setelah C, D masuk, kemudian E masuk, dan berpindah di sini. Belakangnya tadi di C di belakang sini, maka D sekarangnya belakangnya menjadi E. Misalnya kalau dihapus, maka yang A yang akan dihapus, bukan yang bagian E. Ya, seperti antrian kita biasa. Kalau mau nambah F berarti F-nya di belakang E, kemudian kalau mau dihapus berarti B-nya yang akan keluar. Jadi ini ada deklarasi antrian menggunakan array. Jadi kita punya yang namanya, karena kita array kita statis ya, dan juga ada linear, array yang linear atau ada ujungnya. Jadi di sini kita harus menyimpannya dalam maksimum elemennya berapa. Kemudian antriannya kita simpan dalam array ya. Arraynya nanti mau tipe datanya apakah integer, karakter atau apapun, atau objek lain juga bebas, tapi disimpannya dalam array. Ini harusnya mulai dari indeks ke 0 ya, sampai maksimum elemen -1 seperti array biasa. Kemudian disimpan juga data untuk depan sama belakangnya, atau head sama tailnya disimpan. Jadi ada ini ya, ada 4 data yang disimpan untuk struktur dari antrian. Jadi ada maksimum elemen, ada array dari antriannya, kemudian ada depan sama belakangnya, menyimpan untuk siapa indeks keberapa yang depan dan indeks berapa yang belakang. Nah, ini kondisi awal suatu array. Kondisi awalnya misalnya antrian keys kita buat 6 gitu, berarti mulai dari indeks 0 ya sampai ke 5. Dan ini kondisi depan sama belakangnya itu kita buat -1. Kenapa -1? Sama seperti step kemarin kan, kalau misalnya kita buat 0 berarti karena array kita mulai dari indeks 0, maka berarti kalau 0 sudah ada isi. Jadi kita buat indeks awal untuk depan sama belakang atau head sama tailnya itu -1. Antrian penuh jika belakang sama dengan maksimum elemen ya, maksimum elemen -1 harusnya, karena kita sesuai dengan indeks. Itu kalau penuh. Kalau kosong dia depan sama belakangnya kita buat state menjadi -1. Nah, ada beberapa operasi dari antrian, ada is full, is empty, add queue, delete queue, sama print ya, atau enq, deq gitu. Kalau is full melihat kalau dia penuh, is empty kalau kosong, add nambah, delete menghapus, dan print mencetak ya. Rata-rata sih ya standar-standar sama mirip kayak stack kemarin operasinya, tapi isi di dalamnya aja yang berbeda atau prosesnya saja yang berbeda. Nah, ini ada beberapa cara untuk melakukan operasi di dalam antrian. Itu ada 2 cara. Cara yang pertama, ini contoh dari cara yang pertama, operasi penambahan elemen ke dalam antrian. Misalkan elemen yang kosong atau data kosongnya antrian Q, dia seperti ini, mulai dari depannya -1, belakang -1, dia masih kosong ya. Kemudian ketika ditambahkan satu elemen baru, misalkan elemen A yang ditambahkan ke dalam antrian, maka A itu akan masuk ke dalam indeks ke 0 di sini. Ya, indeks masuk ke dalam indeks ke 0. Kemudian depannya tadinya -1 sekarang menjadi 0 karena A ini mewakili elemen pertama. Depannya menjadi 0 dan belakangnya menjadi 0. Gitu. Kemudian misalnya mau ditambahkan lagi satu elemen baru B, maka B akan masuk menjadi indeks disimpan dalam indeks ke 1. Depannya tetap 0 ya, depannya 0 di sini, indeks 0, sedangkan belakangnya menjadi indeks 1. Gitu. Nah, misalnya kita tambahkan
tambahkan lagi B sudah, C, D, E, begitu ya. C, D, E, maka C, D, E, F, misalnya sampai F, begitu. Depannya tetap 0 ya, 0 karena belum dihapus, depannya 0, kemudian belakangnya adalah 5, indeks ke 5. Ini adalah kondisi terakhirnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dihapus? Operasi penghapusan dari elemen cara pertama. Kondisi awal di sini adalah misalnya ini depannya adalah 0 ya, belakangnya indeks kedua. Nah, kita mau hapus. Hapusnya kan tadi di depan kan, indeks ke 0 yang dihapus. Ketika indeks ke 0 dihapus, berarti nilai A ini terhapus, maka headnya, depannya itu bukan lagi 0, menjadi 1. Kemudian belakangnya tetap 2 gitu. Kemudian kalau misalnya kita hapus lagi, berarti B-nya yang terhapus kan, maka depannya adalah 2, belakangnya adalah 2, indeks 2. Kalau kita hapus lagi ya berarti habis. Nih ya, jadi depannya akan berubah sesuai dengan penghapusan ya. Jadi depannya itu kalau dihapus ya depannya nambah 1 gitu. Kalau ditambah ya belakangnya yang nambah 1. Tapi kalau misalnya kalau yang nambah belakangnya nambah 1, kalau menghapus cara 1 ya depannya nambah 1 ya, nambah 1, depannya naik kan menjadi 1, pindah ke indeks seterusnya. Nah, jadi ini sebenarnya ada kelemahan cara 1 ini adalah kalau elemen baru tidak bisa ditambahkan karena nilai belakang sama dengan maksimum walaupun masih ada tempat atau alikasi kosong. Jadi misalnya antrian itu sudah penuh sampai indeks ke-6 misalnya, atau indeks ke-5 tadi kan, maksimum kita 6, berarti indeksnya sampai indeks ke-5. Kalau dia di full semua diisi, kemudian dihapus, maka dihapusnya kan dari indeks 0 dihapus, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, begitu dihapus. Nah, ketika maksimum sudah sama, belakangnya sama dengan maksimum elemen sudah terhapus semua, maka tidak bisa ditambahkan lagi. Walaupun sebenarnya yang di depan itu masih kosong, walaupun yang sebenarnya di indeks ke 0 itu kosong, tapi karena dia tidak mencatat depan itu kosong atau enggak, maka dia tetap tidak bisa ditambahkan kalau maksimumnya belakangnya ini, indeks belakang sudah sama dengan maksimum elemen. Jadi itu kelemahan cara pertama ya. Sekarang saya jelaskan cara yang kedua. Jadi kalau cara pertama itu kalau menambah ya, tailnya nambah, sedangkan kalau berkurang itu headnya yang nambah plus 1. Kalau cara kedua itu adalah array yang bergeser. Jadi sama seperti kalau ilustrasinya seperti kalian membayar di swalayan tadi. Kalau yang di depan misalnya kalian antrian nomor 3 gitu. Berarti kalau misalnya kalau antrian nomor 0 itu sudah selesai dilayani, maka dia keluar kan. Maka antrian kalian antrian yang di belakangnya itu akan maju satu langkah ke depan gitu. Kalian yang tadinya nomor 3 atau indeks ketiga, kalian akan maju menjadi indeks kedua. Begitu. Nah, ini cara yang kedua itu sama diilustrasikan seperti itu. Mirip seperti yang antrian di swalayan, antrian dimanapun. Nah, itu mirip seperti itu. Nah, jadi kita tidak mencatat headnya, karena headnya selalu 0 atau depannya itu selalu yang indeks ke 0. Kita hanya mencatat belakangnya saja. Belakangnya misalnya minus 1. Jadi kondisi awalnya bahwa kalau kosong seperti ini, maka hanya belakangnya yang dicatat itu adalah minus 1 atau tailnya di belakang minus 1. Jadi kalau mau menambah, belakangnya yang plus 1 ya, belakangnya nanti plus 1. Oke. Ilustrasinya misalnya satu elemen ditambah, sebenarnya sama saja sih sama yang cara 1 tadi. Kalau menambah ya A, berarti belakangnya menjadi 0 kan, minus 1 tadi kan awalnya kalau kosong. Sekarang ditambah satu elemen, maka belakangnya jadi 1. Kemudian tambah lagi belakangnya belakangnya jadi 0. Nambah 1 lagi belakangnya jadi 1 gitu. Tambah terus gitu ya, sampai belakangnya adalah 5. Misalnya full ya, full belakangnya adalah 5. Ditambah
bertambah-tambah terus. Nah, yang berbeda di sini adalah pengurangan. Pengurangan, untuk mengurangi kita hanya memang kita mengurangi yang depan ya, tetap kita mengurangi yang depan, tapi dengan setelah yang di depan dikurangi baru kita geser gitu. Jadi di dalam cara kedua ini ada pergeseran ya. Jadi cara misalnya contohnya kondisi awalnya seperti ini, depannya 0, belakangnya adalah 2, indeks kedua. Cara pengurangan itu tampung nilai array 0 ya, tampung A ini ditampung dulu, kemudian lakukan pergeseran data ke array depan. Maka B itu akan pindah ke 0, C itu akan pindah ke 1. Kemudian belakangnya tadinya 2, berarti minus 1 kan, dikurangi 1 maka belakangnya menjadi 1. Ini lihat dulu kondisi awalnya seperti ini ya. Sekarang menjadi seperti ini. Tadinya kan A itu mau kita hapus ya, A itu ada depan kan 0, maka A itu kita tampung misalnya yang akan dihapus. Kemudian setelah ditampung maka kita pindahkan B tadi ada di indeks ke 1, maka B akan kita pindahkan ke indeks ke 0. Kemudian C juga kita pindahkan ke indeks ke 0, ke 1, sorry 1 ya, seperti ini menjadi. Nah, belakangnya tadinya 2, kita kurangi 1 menjadi 1. Jadi depannya tetap 0, belakangnya yang berkurang 1. Agak berbeda ya sama yang cara 1 tadi. Kalau cara 1 tadi depannya nambah. Kalau ini belakangnya berkurang tapi bergeser. Jadi kondisi kalau kosong adalah belakang minus 1, kalau penuh belakang sama dengan maksimum elemen min 1. Kelemahan cara kedua ini adalah kalau untuk data yang banyak, maka harus terjadi proses pergeseran. Untuk jumlah elemen yang besar akan memerlukan waktu yang lama. Jadi misalnya kalau ada 1000 elemen, maka terjadi pergeserannya 999 kali pergeseran. Tapi tetap ya, nanti kita akan menggunakan cara yang kedua ini. Karena cara yang kedua ini lebih familiar di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan cara pertama. Jadi kalau misalnya cara kedua memang kalau udah full ya udah full. Tapi kalau misalnya dia ada tempat, masih ada kosong 1 karena antriannya sudah digeser maju, maka dia di belakang masih tetap bisa diisi kembali begitu. Jadi untuk antrian statis kita akan menggunakan cara yang kedua ini walaupun dia memang memakan waktu yang lama. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai antrian atau queue. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat di YouTube-nya. Baik ya, jadi itu tadi penjelasan tentang antriannya. Sekarang akan saya jelaskan ulang secara singkat saja tentang antriannya. Nah, jadi sebenarnya antrian ini ya sama, konsepnya sama antrian kita yang kalau kita ngantri biasa, misalnya di supermarket atau di ngantri di bank gitu ya. Jadi yang baru datang itu akan ngantri di belakang, terus nanti yang sudah datang duluan atau yang sudah pertama kali datang dia akan dilayani terlebih dahulu. Jadi memang dari konsep yang yang biasa atau konsep dunia nyata itu dibawa ke dalam program ya. Oke, ini pengertian antrian ya. Jadi prinsipnya itu adalah FIFO, first in first out, last in last out ya. Siapa yang datang duluan dia akan dilayani, atau first in first serve gitu. Siapa yang datang duluan dia akan dilayani terlebih dahulu, yang datang belakang ya dia akan dilayani belakangan. Ini ya contoh antrian dalam komputer atau yang sudah ada. Macam-macam antrian itu ada 3 macam, ada yang linear, circular, sama double ended. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah yang linear saja ya, bukan yang circular. Kalau circular itu dia bisa balik lagi ke depan. Ya, double ended itu nggak pernah stop, nggak pernah antrian ujungnya ganda ya, kanan kiri ujung semua. Oke, jadi implementasinya nanti kita akan menggunakan array sama seperti yang stack kemarin ya, kayak stack kita tetap menggunakan array. Jadi kalau yang masuk dia akan masuk di belakang, yang akan keluar ya yang di depan yang akan keluar atau dihapus terlebih dahulu. Oke, di sini langsung masuk aja. Jadi untuk antrian sendiri kita nanti harus tahu karena kita sama seperti stack,
di stack kan kita harus tahu apa namanya maksimum, karena antrian kita masih statis ya. Jadi ada maksimumnya berapa, terus kita juga harus tahu awalnya di berapa. Tapi kalau misalnya antrian apa namanya antrian yang apa namanya yang linear ini, kita sebenarnya nggak perlu tahu depannya juga nggak apa-apa sih, karena depannya pasti 0. Terus nanti yang kita perlu tahu itu hanya belakangnya sama seperti step kemarin ya, nggak terlalu jauh beda. Nah, jadi kalau antrian penuh, kalau misalnya kita kan statis yang pasti ada batas atau ada maksimum, maka kalau antrian penuh kondisinya adalah maksimumnya itu sama dengan belakangnya atau tailnya itu sama dengan maksimum elemen atau elemen yang paling maksimum gitu kalau dia full. Kemudian kalau dia kosong sama seperti yang step kemarin juga kita ada ngecek kalau dia kosong itu kita buat dia -1 seperti itu ya. Kita lihat seperti itu di -1-nya. Oke, jadi sebenarnya untuk operasi untuk nambah sih sama semua ya. Kalau untuk nambah dia pasti nambah di belakang. Ya, cara pertama untuk penambahan belakang sama depan kita sama-sama -1, terus nanti kalau dia nambah ya pasti belakangnya atau tailnya yang akan +1 atau nambah satu dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang agak berbeda sedikit itu untuk penghapusan. Kalau penghapusan itu ada dua cara. Yang pertama tadi dijelaskan kalau misalnya dia kan menghapus pasti yang menghapus di depan gitu. Nah, kalau misalnya cara yang pertama ya udah kita menghapus depan tanpa kita pokoknya kurangin aja yang depannya gitu. Ngurangin indeks atau nilai yang kita simpan di depannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita hapus di depan, tadinya indeksnya depannya itu adalah 0, ya, maka sekarang kalau dihapus maka depannya itu nambah 1. Terus dihapus lagi nambah apa namanya depannya itu akan nambah 1 lagi sampai dia habis. Nah, tetapi kekurangannya adalah kalau seperti ini kan berarti ada indeks depan yang kosong gitu ya. Dan belakangnya jelas kosong. Depannya ada yang tidak ada isi begitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita pakai cara yang seperti ini, maka kemungkinan cepat banget kalau fullnya. Apalagi kalau array kita sedikit. Terus karena dia selalu nambah satu kan nambah di belakang. Terus hapus lagi, nambah lagi, hapus lagi ya. Jadi cepat sekali walaupun array tersebut atau antrian tersebut sudah nggak ada antrian, tapi karena dia dihapus terus maka seolah-olah dia full. Nah, itu kelemahannya dari cara satu. Dan kita nanti tidak akan menggunakan cara satu ini. Karena dianggap sangat-sangat merugikan istilahnya gitu ya. Padahal dia kosong tapi dianggap full gitu. Nah, tapi yang cara kedua setelah kita hapus kita geser. Memang. Jadi yang cuman kita perlu tahu itu adalah indeks belakangnya aja. Ya, kalau misalnya apa namanya kalau dia full maka belakangnya itu sama dengan maksimum. Kalau dia kosong kondisinya kalau dia kosong maka belakangnya itu adalah -1. Terus kalau misalnya apa namanya mau ditambah ya nambah belakangnya nambah 1. Kalau dikurang belakangnya nanti -1 tapi digeser pada pergeseran ya. Seperti ini mana ya ini ya belakang terus misalnya ditambah tambah elemen A tambah elemen B misalnya sampai elemen F gitu A B C D E F. Nah sudah ditambah misalnya sekarang kita mau ngurangin depannya 0 terus belakangnya 2 kita tampung ya kita tampung misalnya A ini kan yang mau dihapus berarti A akan ditampung di salah satu array bukan array variabel gitu. Terus nanti setelah A ditampung atau dikeluarkan dari array-nya, kemudian nilai itu diganti, misalnya kita ganti jadi 0, terus kita pindahin atau kita geserkan. Misalnya tadi kan A-nya dihapus, maka B-nya kan ada di indeks ke-1, padahal indeks pertama kita kan mulai dari 0. Maka B-nya akan digeser ke depan. A dihapus, B-nya akan geser ke depan, C-nya juga akan digeser maju. Jadi
Dia yang kosongnya ya di belakang aja yang kosong. Jadi nanti kalau ada yang masuk nambah, ya nambahnya di belakang gitu. Tapi beda kalau sama yang tadi ya. Kalau yang tadi dibiarin depannya bolong gitu istilahnya. Ini ya kondisi kosong belakangnya -1, kondisi penuh karena belakangnya maksimum elemen -1. Kelemahannya adalah kalau datanya banyak. Kelemahan dari yang kedua ini memang kalau data banyak atau datanya ya cukup banyak, maka kita pergeserannya kan lambat ya. Pergeseran kan butuh waktu. Tapi kalau cara pertama memang dia nggak perlu geser, pokoknya ngapus aja, tapi dia lebih cepat full gitu. Dan juga kalau misalnya udah nambah masuk masuk terus dihapus hapus sampai full padahal antrian tersebut kosong tapi dianggap sudah penuh. Nah, itu kan nggak apa ya, nggak sinkron lah gitu sama apa yang terjadi. Harusnya memang kalau misalnya kosong kan berarti nggak ada antrian kan gitu. Nah, tapi memang kekurangannya untuk cara kedua itu ada pergeseran. Pergeserannya yang butuh waktu. Apalagi dikhususkan kalau untuk data-data yang banyak. Kalau data-data sedikit mah yang nggak terlalu terasa ya waktunya. Tapi kalau data banyak itu terasa banget waktunya karena setiap kali ngapus geser, setiap kali ngapus geser, setiap kali ngapus geser gitu. Agak memakan waktu istilahnya begitu. Nah, sebenarnya gampang sekali sih untuk antrian ini. Oke, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan tentang teori dari antrian. Silakan. Dari penjelasan tentang antrian. Belum? Baik, kalau belum ada yang mau ditanya tentang antrian, sekarang seperti biasa ya, kita langsung aja bikin codingnya atau coba bagaimana sih program atau kode untuk antrian ini. Gitu. Saya share screen Replit saya sebentar. Mana ya? Replit. Oke, sini saya sudah siapkan Replit. Silakan ya, kalian mau bikinnya di mana, di NetBeans, di Replit, atau di Eclipse, terserah. Karena tidak ada kewajiban mau bikin, nah bebas. Ya, jadi di sini ada main-nya, nanti main-nya kita kosongin aja dulu. Kita bikin antriannya dulu, atau kelas antriannya dulu. Seperti biasa kalau di Replit saya tambahkan aja, misalnya .java ya. Q.java, misalnya kelas begini. Oke, saya tambahkan sebuah kelas antrian atau Q. Kemudian di dalam kelas antrian ini kita butuh jelas, kita butuh array-nya ya. Kemudian kita butuh apa namanya untuk maksimumnya berapa atau maksimum dari size dari antrian itu berapa. Terus tail-nya atau indeks untuk tail-nya, untuk nampung tail-nya. Jadi kita butuh 3 aja. Karena kenapa depannya nggak disimpan indeks di depannya? Karena kita nanti menggunakan cara kedua kan. Jadi kalau untuk ngapus pasti indeks depannya itu pasti mulai dari 0 gitu. Mulai memang dari depan sekali, bukannya di depannya itu kosong enggak, jadi tetap depan. Jadi kita nggak perlu nyimpan data untuk depannya. Jadi saya buat integer misalnya tail, terus integer apa? Maksimum ya. Kemudian integer apa nih? Array apa namanya? Antrian gitu. Gini ya. Saya public aja di sini. Nggak pakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya.
Ya. Sudah. Kalau sudah, kita buat konstruktornya dulu. Misalnya nanti dia akan memasukkan berapa maksimumnya ya, misalnya integer maksimum gitu, max gitu ya. Terus kita langsung untuk konstruktor kita isi dengan nilai default. Ya, berarti maksimumnya sama dengan max gitu kan, sama this maksimum. Sorry. Kemudian list tailnya kita mulai dari -1. Kenapa? Karena array kan kita mulai dari 0. -1, terus antriannya. Ini array-nya, sorry. Ini ya, new integer akan sesuai dengan maksimumnya tadi. Nah, misalnya begini. Ini adalah konstruktor. Jadi kita ngeset nilai-nilai default. Sudah? Sudah sampai sini? Baik. Kalau sudah, sebelum kita mulai membuat ya, nambah sama menghapus, kita cek dulu untuk kapan kondisi, kapan dia full, dan juga kapan dia empty-nya. Jadi kita buat tadi public boolean ya, boolean is full dulu mungkin. Kita untuk pengecekan kapan dia full-nya. Tadi saya katakan bahwa kapan dia full, yaitu bahwa kalau tail-nya sudah mencapai sama dengan indeksnya, atau sebaiknya indeksnya, sampai dengan maksimumnya. Berarti return kan? Return, begitu. Return-nya adalah, apa yang mau kita return-kan? Yang kita return-kan itu adalah tail-nya, nilai tail-nya atau nilai belakangnya sama dengan maksimum -1. Kenapa -1? Maksimum benar enggak? Benar. Maksimum, kenapa -1? Sama dengan 2 kali ya. Sorry. Maksimum sama dengan -1. Kenapa -1? Karena array-nya kita mulai dari 0 tadi. Ya, oleh karena itu kita harus mundurin 1. Jadi dia dikatakan kalau dia full, array itu tersebut full, kalau tail-nya atau indeks dari tail-nya itu sudah mencapai maksimum dikurang 1. Kalau sudah, kita buat public boolean is empty. Kondisi kalau dia kosong. Kapan dia kondisinya kosong? Kalau itu tadi return tail-nya sama dengan -1. Karena itu tadi sama ya. Kenapa -1? Karena mulainya dari 0. Berarti kalau ada 0, misalnya tail-nya adalah 0, berarti ya udah tetap aja dia punya isi. Ya ada isi. Kalau -1 berarti ya belum ada isi sama sekali. Menurut saya antara list tag sama antrian ini paling gampang. Paling gampang. Stack juga gampang kok. Ya. Antrian ini yang paling gampang. Menurut saya.
Sudah? Kalau sudah, saya lanjut lagi. Kita buat public untuk add ya. Kalau kita add, kalau stack kemarin kita kenalnya sama apa namanya, push ya, push sama pop. Kalau untuk stack, tapi kalau untuk antrian ini kenalnya sama add, sama del key atau delete queue gitu, sama aja sih. Delete ada atau ya kadang juga sebut namanya end key gitu, DQ gitu, ada macam-macam lah. Kita pakai public void add aja ya. Kita masukin misalnya value-nya berapa atau nilainya yang akan dimasukkan ke dalam array-nya. Oke. Oke, kalau sudah untuk menambah, berarti kita harus ngecek dulu kan. Kalau untuk mau nambahin, kita ngecek dulu. Udah full atau belum. Kalau full, ya udah berarti nggak bisa nambah lagi. Tapi kalau misalnya belum penuh atau masih ada space, maka ya udah boleh ditambah gitu. Berarti di sini harus ada pengecekan. If is full gitu kan. Is full, is full sama dengan true. Coba sini ya. Maka misalnya kita tampilkan sistem out print gitu aja. Dengan antrian no. Tuh. Ya, kalau dia full. Tapi kalau dia nggak full, else aja. Else apa nanti kita lakukan? Jadi yang kita cek dulu, kalau untuk nambah kan ngecek penuh atau enggak. Kalau penuh ya nggak bisa nambah lagi. Gitu. Kalau masih kosong ya udah tambahin. Gitu kan. Oke, sekarang kalau nambah, berarti kan nambahnya di belakang. Tailnya, berarti tailnya yang harus kita tambahin kan. Tailnya plus plus. Kita nambahin tailnya dulu. Tailnya nanti misalnya kalau awal kan -1, baru nambahin data pertama berarti tailnya jadi 0. Nah, berarti tinggal kita apa nih array-nya tadi? Tinggal kita isi Q gitu, tail sama dengan value-nya aja, value yang dimasukin tadi berapa. Udah gitu doang. Kan tailnya tadi misalnya awalnya kosong. Kalau array-nya belum antriannya belum pernah ada isi, berarti tailnya sama dengan -1 kan. Terus misalnya ada satu data dimasukin atau dipanggil tambah antrian gitu. Masukin satu data, kalau berarti dia nggak kosong kan, dia larinya ke else. Nah, pada saat lari ke else, maka tailnya tadi yang tadinya awal -1 tambah jadi 1, jadi 0. Maka yang diisi adalah Q0 sama dengan berapa nilainya, misalnya 10 atau berapa atau berapa. Terus kalau sudah ada, berarti tailnya kan tadi udah nambah 0 kan, terus nambah satu lagi, nambah data kedua. Berarti tailnya kita tambah dulu. Tailnya 0 jadi 1, tailnya 1 berarti Q1, indeks ke 1, nilainya berapa? Nilainya 20 misalnya. Itu untuk add.
Oke, sudah? Kita lanjut ya. Duh, mana nih? Hilang ini saya. Oke, kita lanjut dengan delete. Public void del Q. Oh, sorry. Kalau menghapus ini kan berarti kita harus datanya berapa sih yang dihapus gitu. Berarti kita harus ada return-nya kan nilainya. Misalnya sekarang kan kita integeran ya. Kita boleh integer juga. Jadi ini nanti bebas ya, mau integer, mau karakter, mau apa terserah. Nah, untuk menghapus sekarang. Kalau mau untuk menghapus sama. Kalau mau dihapus, kita cek dulu kosong atau enggak. Kalau udah kosong ya ngapain? Apa yang mau dihapus? Berarti if ya sama kayak tadi is empty, tapi kalau tadi is full kan, sekarang is empty sama dengan true misalnya. Kalau dia udah kosong maka kita tampilin aja system out print antrian kosong. Karena di sini kita harus mereturnkan sesuatu, ya udah kita return aja misalkan -1. Tapi kita tampilkan dulu antriannya kosong. Baru else. Kalau dia tidak kosong, berarti ada yang dihapuskan. Nah, ini agak panjang dikit nih dibandingkan yang nambah tadi. Oke. Sekarang kalau ada yang mau dihapus, berarti kita ada menampung dulu. Menampung berarti yang depan kan yang dihapus, berarti indeks ke 0 yang dihapus. Kita tampung misalnya integer value. Value sama dengan yang akan dihapus itu kan pasti indeks ke 0. Berarti value 0. Ya kan? Karena yang dihapus pasti yang di depan sekali. Pasti. Udah dipastiin. Nah, tinggal berarti kita tampung nilainya berapa, kita tampung di salah satu variabel. Tampung dulu, udah ditampung. Ini sebenarnya opsional aja sih. Boleh kita memastikan aja. Q0 tadi kita isi dengan nilainya 0 juga, misalnya. Seperti itu. Terus baru setelah ini kan berarti sekarang posisinya Q0 atau antrian 0 itu sudah kosong. Kan kita sudah set menjadi 0 misalnya. Terus kita lanjutkan dengan kita geser. Ya kan? Tadi cara 2 kan udah dihapus, terus kita geser. Gesernya ya seperti geser biasa sih, perulangan integer misalnya. I-nya kita mulai bukan dari 1 ya. Bukan dari 1, bukan dari 0 ya, tapi mulai dari 1 sampai dengan I-nya sampai dengan tail-nya kan. T sama dengan tail. Terus I plus plus. Sampai dengan tail-nya berapa? Sampai ujung. Berapa? Kemudian kalau sudah itu, maka tinggal kita pindahkan. Kita pindah Q apa ini? I-1 ya. I-1 kan mundur sama dengan Q0, QI. Gitu. Terus yang sebelahnya QI-nya, I-nya kita set menjadi 0. Sorry. I sama dengan 0. Begitu. Jadi kita geser. Ya, istilahnya kita geser. Yang belakang, yang I-1, I-1 0 kan, berarti kita sama dengan QI. QI-nya misalnya nilainya berapa? Nanti dipindah ke depan. Terus nanti yang udah dipindah tadi nilainya kita set jadi 0 aja. Begitu. Kalau sudah, saya udah menurun-nurun nih, udah geser semua. Tailnya jangan lupa tailnya kita minuskan 1. Tadi misalnya tailnya 5, karena dihapus 1 jadi 4 kan. Jadi dia nggak membaca yang setelah itu. Tailnya
min terus kita return kan apa nih value-nya ya. Ya, nilai value yang kita simpan ini tadi. Kita return kan, kita kembalikan. Supaya bisa dicetak di layar, misalnya nilainya berapa yang dihapus. Ngomong ya, kalau kecepatan. Kalau kalian nggak ngomong, saya lanjut-lanjut aja nih. Dia mau ditanya. Belum ada. Kalau belum ada, saya lanjut lagi. Sekarang tinggal ngeprint ya. Berarti public print. Oh iya. Ya, print standar sih. Perulangan biasa. Mulai dari 0 sampai dengan tail. Terus kita keluarin. Integer i sama dengan 0. Mulai dari 0 kan, indeks kita dari 0. I lebih kecil dari, sama dengan tailnya berapa. Terus i plus itu. Terus ya udah sistem out print. Sistem out print nilainya kan berapa? Akan dulu. Sorry. Ya, hanya plus mau ke samping misalnya begini aja. Terus misalnya saya buat sistem print untuk turun ke bawah. Nah, seperti ini. Udah ngeprint biasa. Udah, saya lanjut ya. Saya lanjut berarti saya isi main-nya. Main-nya kan belum. Main-nya saya panggil Q misalnya sama dengan new Andrian. Misalnya berapa ya? Misalnya 5 aja. Gitu. Terus titik print. Print lagi. Add dulu. Kita add nilainya, misalnya value-nya 10 gitu. Nah, begini aja. 2, 3, 4, 5. Kita iseng, kita masukin 6. Terus kita print.
kan katanya ada antrian penuhnya untuk ketika masuk 60. Tadi nggak bisa lagi karena maksimumnya adalah 5. Jadi antrian penuh dan ini adalah hasil cetakan. Nah, terus kita hapus misalnya antrian Q del. Oh, ditampung ya, ditampung. Misalnya kita langsung aja deh sistem print karena dia berupa ada nilai kembalian, nilai dihapus begitu. Langsung aja plus Q titik del. Lihat ya. Munculnya di bawah. Nah, terus kita print kembali. Ya, antriannya penuh tadi yang 60 terus di print, terus nilai yang dihapus adalah 10, kita ini kan hasil dari sini, terus yang di print lagi adalah 20, 30, 40, 50. Seperti itu. Misalnya kita print hapus berapa kali? Berapa kali nih? Ya, 4, 5. Saya hapus lagi nih, coba. Iseng. Nah, antrian kosong ya. Antrian kosong udah kata yang dihapus -1, antrian udah kosong dihapus, nggak ada lagi yang bisa dihapus berarti. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau untuk ini Bu, pas kita mendelete queue itu berarti harus ada proses satu persatu biar tiap indeks yang ada di dalam queue-nya itu berkurang satu semua. Iya. Kalau misalnya kita pakai linked list, berarti kita nggak perlu proses tambahan itu lagi. Iya. Kalau memang misalnya kita kaitkan sama linked list ya, kita nggak perlu lagi proses itu. Karena memang dia menghapusnya ya udah yang terhapus pertama, berarti kan kayak apa di listnya delete first ya, delete first udah dia nanti listnya yang pertama udah nggak perlu lagi ada proses pergeseran, itu nggak perlu karena memang sekarang yang kita pakai itu kan masih array ya, masih array yang memang indeksnya itu yang di depannya jadinya kosong begitu. Tapi kalau udah pakai yang linked list digabungkan antara penerapan antrian di dalam linked list nggak perlu lagi itu. Proses pergeseran itu nggak perlu lagi ada. Tinggal langsung aja panggil yang kayak delete first di linked list udah selesai. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Stop. Silakan. Menurut saya itu tadi LS. Ini udah gampang. Untuk antrian ini gampang. Sama stack juga gampang.
kan, tapi karena stack itu kan agak berubah dari list ke stack, itu kan agak ada perubahan sedikit, jadinya kayaknya agak shock dikit gitu. Tapi dari stack ke antrian, oh iya kalau udah paham stack, antrian mah udah ngikut aja. Ada yang mau ditanya enggak? Bu, boleh lihat yang di main itu enggak, Bu? Yang bagian hapusnya berapa kali, Bu? Oke, sebentar. Saya akan kirim link Rapid saya biar kalian bisa lihat sendiri ya di sana. Saya kirim di chat linknya. Saya join aja di situ. Lihat aja langsung. Silakan kalau ada yang mau ditanya lagi, boleh. Belum? Kalau belum, berarti saya langsung aja ya. Saya akan masuk share screen dulu apa yang mau dikerjakan. Nah ini, jadi saya minta nanti kalian secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Di sini ada 3 slide untuk gambar. Jadi kalian harus memilih satu gambar untuk setiap slide, ya. Jadi ada slide pertama, ini gambarnya ini, ada burung, mahasiswa, kura-kura, manajer, kucing, anak sekolah, kelinci, balita. Ada 8 gambar, kalian pilih salah satu aja. Terus di slide kedua, kalian pilih juga salah satu aja, misalnya apa? Di sini ada es krim, kue, coklat, baju, kado, tas, jam tangan, sama buku. Silakan dipilih satu aja gambarnya. Terus yang di slide ketiga, kampus, rumah, kebun binatang, toko, pegunungan, pantai. Jadi ada 6 gambar, kalian pilih satu. Jadi nanti kalian memilih 3 gambar, berarti intinya ya. Intinya kalian memilih 3 gambar. Setelah kalian memilih 3 gambar, yang harus kalian lakukan apa? Yang harus kalian lakukan adalah kalian pura-puranya mengarang cerita. Mengarang cerita dari gambar-gambar ini. Misalnya nih, yang paling normal-normal aja, yang nggak normal lah saya buat. Misalnya saya pilih slide pertama, saya pilih kucing misalnya. Kelompok kami memilih kucing, kelompok saya memilih kucing. Slide kedua saya memilih apa ya? Es krim misalnya. Slide kedua saya pilih es krim. Pertama kucing, kedua es krim. Terus yang slide ketiga saya pilih kebun binatang. Misalnya saya pilih kebun binatang. Berarti kucing, ya, kucing, es krim, sama kebun binatang. Nah itu kan sudah memilih tiga gambar ya, 3 gambar. Nah dari gambar-gambar tersebut, dari 3 gambar tersebut kalian karang cerita. Misalnya, contohnya ada sekumpulan kucing, sekumpulan kucing yang sedang mengantri untuk mendapatkan es krim. Ada sekumpulan kucing di kebun binatang misalnya. Ada sekumpulan kucing di kebun binatang yang sedang mengantri es krim. Misalnya ada orang yang mau jualan es krim, kucing-kucing tersebut berkumpul mau ngantri beli es krim. Nah, kalian buat programnya untuk antrian kucing tersebut beli es krim. Nanti ujungnya misalnya dituliskan ya nanti di programnya, kalian tulis misalnya selamat datang di toko lagi di kebun binatang apa. Nah kemudian berikut adalah program untuk antrian kucing membeli es krim, misalnya begitu ya. Jadi nanti akhirnya adalah misalnya kucing A ngantri, terus nanti di kucing B ngantri, kucing C ngantri, kucing D ngantri gitu. Terus nanti dia keluar, pada saat dia keluar kan
kucingnya sudah mendapatkan es krim. Nah, es krim apa yang dia beli gitu bisa ditambahkan ya. Jadi kalian mengarang cerita tapi tetap tentang antrian ya. Tapi mau kalian karang bagaimana terserah. Terserah mau kalian buat bagaimana programnya terserah. Yang pasti ada antriannya di sana. Gitu. Ada unsur antrian di sana. Gitu. Jelas? Bebas mau dibentuk bagaimana antriannya terserah. Saya nggak membatasin. Jadi yang pasti kalian sudah milih 3 gambar tadi, kalian apa ya? Kalian deskripsikan gitu, nggak harus di programnya, tapi secara berkelompok aja didiskusikan mau bentuknya bagaimana. Yang pasti di dalam situ ada unsur antriannya. Oke, jelas apa yang harus dikerjakan? Jelas, Bu. Ya, oke, baik. Sebentar saya ini dulu ya. Mana ya? Saya kirim linknya, bukan link form ya, untuk kalian masukin link Replit-nya. Ya, berapa ini? Masih. Terus tanggal 28 bulan 3. Ini berkelompok ya. Kalau dilihat ini sih. Replit. Oke, jadi ini ya. Ini tugasnya berkelompok. Saya share dulu. Oke, nah ini. Nah, jadi tugasnya berkelompok. Jadi di dalam form yang akan saya kasih ini, kalian isi nama sama NIM anggota. Jadi ini bisa panjang ya. Jadi kelompoknya namanya, anggotanya siapa aja sama NIM-nya, itu diisi. Terus link Replit-nya satu aja, berarti satu orang aja siapa gitu ya, sudah kalian diskusi. Terus kalian kirimkan link Replit-nya di sini. Kemudian saya minta satu lagi tambahan adalah video diskusi. Video diskusinya nggak usah terlalu panjang karena di sini saya hanya menyediakan ukuran 10 mega paling tinggi ya, paling banyak 10 mega karena drive saya sudah mulai empot-empotan udah full. Jadi sedikit aja gitu. Apakah kalian hanya menjelaskan tentang atau yang kalian jelaskan atau kalian running sambil menjelaskan apa yang sudah kalian buat, silakan. Atau misalnya ketika kalian diskusi, kalian record, terus dikirim ke sini, boleh. Nggak apa-apa, terserah. Jadi mau pilih yang mana, misalnya kalau udah selesai, baru kalian record gitu. Apa yang dibuat di sini, misalnya diceritain dulu tentang apa yang seperti yang deskripsi saya sebutin tadi. Misalnya pertama, saya memilih kucing, terus nanti kucingnya ngantri di sini gitu. Dijelasin seperti itu boleh, atau ketika kalian diskusi, kalian record boleh. Jadi ada semacam record ketika kalian mengerjakannya begitu. Dan ini diupload di videonya
Mau diupload atau kalau mau panjang mau di YouTube. Nanti kalian kirim linknya aja ke saya gitu. Atau biarin di sini aja. Gimana? Mau di YouTube? Uploadnya di YouTube terus kirim link ke saya. Jadi di draft saya juga nggak itu ya. Kalian di YouTube kalian masing-masing aja. Kalau kemarin ada yang malu, katanya Bu biar di sini aja, kami malu, nggak mau di YouTube. Terserah nih, mau di mana nih? Mau di sini atau di kalian upload ke YouTube, terus habis dari YouTube nanti kalian linknya kan kasih taruh di formnya. Kalau misalnya seperti itu, mungkin saya kasih satu ini aja ya. Ini nggak wajib, kasih pilihan aja ya, video diskusi kalau di YouTube. Berarti ini linknya aja, link video diskusi. Jadi pilih aja. Kalau misalnya mau nguploadnya di YouTube, berarti pilih isi yang bagian sini. Berarti yang video diskusinya nggak usah diisi. Tapi kalau misalnya mau upload di drive, bukan di drive, di formnya, berarti isi yang videonya. Link diskusi YouTube-nya nggak usah diisi, begitu aja. Jadi nggak saya wajib di sini ya, nggak saya centang wajib. Begitu aja ya. Oke, saya ambil linknya. Nah, ini link formnya. Oke, ada yang mau ditanya teknis untuk pengumpulan? Silakan. Saya kasih waktu pengerjaan 3 hari ya. 3 hari. Mulai dari hari ini. Berarti sampai dengan 1, 2, sampai dengan hari Rabu. Hari Rabu. Pengerjaannya. Karena harus ada upload video kan. Begitu. Udah jelas? Itu linknya udah, linknya, formnya udah. Tinggal kalian, lupa. Yang pilihannya ya, pilihannya. Sebentar, saya kirim di chatnya aja. Gambar pilihannya maksudnya. Itu yang saya kirim dulu. Mana ya? Udah ada terus hilang. Option. Enggak, itu kok salah. Saya tuh suka lupa nyimpennya di mana. Tadi udah kebuka, udah ingat terus hilang. Nah, udah ini. Ya, saya kirim. Sekarang nggak bisa ngupload ya? Saya kirim di ini aja ya. Di apa sih? Di web. Di WA grup. Karena di sini nggak bisa ngupload file ternyata di chatnya. Jadi kalian lihatnya PPT-nya yang untuk gambar, opsi gambarnya, pilihan gambarnya ada di WA grup. Oke, ada yang mau ditanya dulu Mbak tentang teknis pengerjaan, tentang antriannya sendiri, ataupun teknis pengumpulan? Oke.
Oke, sudah masuk ya. Kalau belum ada pertanyaan, itu jadi pengumpulannya hari Rabu, ya paling lambat hari Rabu. Silakan dikumpulkan di form tersebut. Untuk link Rapidnya yang jangan lupa. Terus kalau video diskusinya boleh pilih mau diupload di Google Drive, bukan Google Drive, formnya langsung boleh. Tapi size-nya jangan besar karena saya cuma menyediakan 10 mega per kelompok. Terus atau kalau mau kalian upload di YouTube kalian sendiri terus kalian upload linknya ke saya juga boleh. Pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Pilih salah satu aja, nanti saya lihat di link YouTube-nya aja. Siapa tahu kan jadi YouTuber. Oke, enggak kok, cuman ini aja ya, meringankan Google Drive saya sih sebenarnya. Lebih itu aja. Kalau mau nggak apa-apa. Kalau belum ada yang mau ditanya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Oh iya, kelompoknya ya belum dibagi. Saya bagi lewat breakout room ya. Nanti mungkin breakout roomnya saya kasih waktu cuman ya 5 menit untuk mengetahui saja nama kelompoknya siapa aja. Ya, saya bagi breakout room dulu, terus baru nanti saya tutup. Silakan ya ke breakout room. Ini saya bagi lewat breakout room kelompoknya. 5 menit nanti balik lagi ke sini. Cuman untuk tahu siapa sih kelompok saya gitu. Silakan join.
Oke, sudah. Baik, kalau sudah, silakan nanti dikerjakan ya bersama anggota kelompoknya. Mungkin dari saya segitu aja untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.